Batas akhir penyerahan pelaporan dana kampanye kepada KPU adalah hari ini pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Dan apakah semua parpol sudah menyerahkan laporan dana kampanye? Kita akan bergabung dengan Safa Atisurya dari gedung KPU. Safa, sampai sore ini apakah memang masih terus berlangsung atau memang sudah ditutup? Iya, Sinta, Ardi dan pemirsa, hari ini merupakan hari terakhir dari penyerahan laporan dana kampanye bagi setiap partai politik peserta pemilu legislatif 2014 kepada Komisi Pemilihan Umum. Ini merupakan tahap 2 yang merupakan hari terakhir di mana akan ditutup pada pukul 18 petang ini. Sedangkan untuk tahap 1 telah dilakukan pada bulan Desember 2013 lalu. Di hari terakhir ini, seluruh partai politik telah rampung menyerahkan laporan dana kampanye mereka kepada Komisi Pemilihan Umum. Partai pertama yang menyerahkan laporan dana kampanye adalah PDIP yang telah diserahkan pada hari Jumat lalu. Sedangkan untuk hari ini ada 6 parpol yang baru menyerahkan laporan dana kampanyenya kepada Komisi Pemilihan Umum. Hari ini yang pertama datang adalah Partai Gerindra yang tadi datang sekitar pukul 10 pagi yang dipimpin oleh Bendahara Umum Partai Gerindra yakni Thomas Jiwandono, di mana setelah ditotal dengan laporan tahap 1, Gerindra memiliki dana kampanye senilai 306 miliar rupiah. Dan ini merupakan Partai Gerindra adalah partai yang memiliki dana kampanye terbesar jika dibandingkan dengan parpol-parpol lainnya. Setelah Gerindra kemudian disusul dengan Partai P3, PAN, Golkar, Hanura, dan yang terakhir tadi ditutup oleh Partai Demokrat yang terakhir kali datang ke KPU untuk menyerahkan laporan dana kampanyenya. Partai Demokrat tadi datang sekitar pukul 5 sore tadi yang dipimpin dengan Wasekjen Partai Demokrat yakni Andi Nurpati, di mana setelah ditotal dengan laporan tahap 1, Partai Demokrat memiliki dana kampanye senilai 264 miliar rupiah. Dan pemirsa, tadi saya sudah bersama dengan salah seorang komisioner KPU yakni Ibu Ida Budiarti untuk berbincang lebih lanjut terkait penyerahan laporan dana kampanye parpol peserta Pileg 2014. Selamat sore Ibu Ida Budiarti. Selamat sore Mbak. Ya. Ibu Ida bisa dijelaskan seperti apa saja jenis laporan dana kampanye dari setiap parpol ini beserta rinciannya, Bu? Ya, sebelum saya mau menjelaskan jenis laporan yang disampaikan pada tanggal 2 Maret ini, yang pertama kami ingin mengapresiasi terlebih dahulu kepada peserta pemilu, partai politik, khususnya kepengurusan di tingkat pusat yang dapat memenuhi kewajibannya menyerahkan laporan awal dana kampanye sesuai dengan tahapan jadwal waktu yang telah ditentukan. Kami berharap bahwa semua jajaran kepengurusan partai politik di tingkat provinsi dan kabupaten kota situasinya sama di tingkat pusat, ya. Nah, ada 3 jenis laporan yang disampaikan pada tanggal 2 Maret ini. Yang pertama adalah laporan penerimaan sumbangan dana kampanye periode kedua, ya. Jadi partai menyerahkan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye bagaimana perkembangannya pasca tanggal 27 Desember yang lalu sampai dengan tanggal 2 Maret. Kemudian jenis yang kedua adalah laporan rekening khusus dana kampanye. Dan yang ketiga adalah laporan awal dana kampanye. Oke. Nah, Ibu, setelah penyerahan laporan dana kampanye ini, tahap selanjutnya apa yang akan dilakukan oleh KPU? Ya, pasca penerimaan laporan awal dana kampanye, selama 3 hari ke depan kami akan mencermati laporan yang sudah diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, demikian juga di tingkat provinsi dan kabupaten. Kami ingin melihat terkait dengan faktor administrasinya dan cakupan informasinya, apakah memang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terutama peraturan KPU. Apakah seluruh peserta pemilu itu sudah menjelaskan dari mana asal-usul saldo awal dana kampanyenya ini, bagaimana mereka menjelaskan penerimaan dana kampanye dan bagaimana kemudian mereka membelanjakan dana kampanye. Nah, apabila misalnya saja ya sebuah partai politik atau seorang calon anggota DPD hanya menjelaskan saldo awal saya sekian rupiah, tetapi tidak ada penjelasan, misalnya mereka menjelaskan totally saldo awalnya misalnya sekian rupiah tanpa menjelaskan dari mana sumbernya, kemudian bagaimana mereka membelanjakan untuk kegiatan kampanyenya, maka kita akan berikan kesempatan untuk melengkapi atau memperbaiki. Nah, apabila memang
partai politik atau calon anggota DPD setelah diberikan kesempatan perbaikan, mereka melengkapi atau tidak melengkapi, kita berikan akses informasinya kepada publik. Terima kasih Ibu Ida atas waktu dan informasinya. Dan pemirsa, ada pun menurut wawancara kami dengan sejumlah pengurus partai politik yang datang, bahwasanya alokasi terbesar yang digunakan untuk dana kampanye adalah tentu untuk membeli atribut partai politik dan juga untuk memasang iklan di media seperti televisi dan radio. Demikian informasi yang dapat kami kabarkan. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih Fatih melaporkan dari kantor KPU Jakarta.